Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam Dialog TNI Jabar dan kita masih berbincang terkait COVID-19 dan juga vaksinasi COVID-19 terhadap anak dan kita masih berbincang bersama Dr. Iva Noviana Fitria SPA MKes. Beliau juga merupakan dokter spesialis anak dari Santosa Hospital Bandung Sentral. Dr. Iva tadi disampaikan bahwa memang mau tidak mau untuk anak yang mempunyai penyakit bawaan ataupun juga komorbid harus dilakukan vaksinasi. Nah, penyakit bawaan apa yang memang harus diantisipasi oleh para orang tua nih, dokter? Jadi ini juga jelas di rekomendasi IDA ya, ada perhatian khusus pada anak-anak dengan kelainan-kelainan kronik, seperti yang pertama yang mempunyai penyakit autoimun yang belum terkontrol, anak yang kanker, yang sedang menjalani kemoterapi atau radioterapi, kemudian anak-anak dengan penyakit bawaan, misalnya penyakit jantung bawaan, seperti itu yang belum terkendali, kemudian anak-anak dengan penyakit-penyakit endokrin seperti diabetes mellitus atau gangguan insufisiensi adrenal yang belum terkontrol, dan gangguan-gangguan perdarahan seperti hemofili, seperti itu yang belum terkontrol, atau pasien-pasien dengan transplantasi hati atau pasien transplantasi ginjal, dan pasien-pasien dengan riwayat alergi yang berat, yang sampai sesak nafas atau bengkak secara menyeluruh seluruh tubuh seperti itu sebaiknya melakukan vaksinasi COVID setelah berkonsultasi dengan dokter yang biasa merawatnya, sehingga mendapat surat kelayakan dari dokter-dokter yang merawat untuk melakukan vaksinasi COVID. Baik, harus ada surat kelayakan, terutama bagi anak-anak yang tadi mempunyai penyakit-penyakit yang tadi sempat Hanya yang itu disampaikan. saja, iya, betul. Hanya Oke. yang itu saja, Mas. Kalau yang sehat-sehat sih nggak perlu ada surat kelayakan. Oke, baik. Dokter, ini para orang tua ketika sekarang kan sudah mulai ada yang masuk sekolah dan tentunya juga sebelum masuk sekolah pemerintah mulai melakukan vaksinasi terhadap anak. Teknisnya adalah ada screening seperti biasa sampai dengan melakukan penyuntikan. Namun seperti apa bahwa proses screening ini tepat dilakukan karena berdasarkan juga informasi yang memang sempat didapati bahwa proses screening telah dilakukan, vaksinasi dilakukan, tetapi juga KIPI ataupun juga efek samping dari vaksinasi juga ternyata terhadap anak ini masih terjadi dan bahkan kekhawatiran tadi kematian terhadap anak ini juga terjadi nih, dokter. Jadi jadi screening itu hanya untuk melihat ada kontraindikasi tidak untuk vaksin. Adakah hal-hal yang tidak boleh terjadi seperti riwayat, ini kontraindikasi ya Mas ya, ini hal-hal yang tidak boleh dilakukan vaksin. Kontraindikasi yang absolut yang tidak boleh kita vaksin adalah kalau dia ada reaksi alergi terhadap vaksin-vaksin sebelumnya, itu kontraindikasi, itu tidak boleh dilakukan. Terus ada penyakit-penyakit syaraf kayak gitu, itu juga ada yang tidak boleh kita lakukan. Dan riwayat perawatan rumah sakit 7 hari sebelum vaksin, ya itu screening itu sebetulnya untuk ke arah adakah kontraindikasi untuk dilakukan vaksin. Kalau tidak ada kontraindikasi, memang boleh dilakukan vaksin. Untuk KIPI sendiri, KIPI itu memang bisa terjadi walaupun tidak ada kontraindikasi. KIPI itu, jadi berdasarkan penelitian vaksinnya sendiri, untuk Sinovac itu, dari penelitian yang dilakukan di Cina, yang dilakukan pada 1050 anak-anak, itu memang didapatkan KIPI, tapi dia derajatnya ringan, hanya 1 dan 2, tidak ada KIPI berat yang terjadi pada anak, sehingga vaksin ini dianggap aman, dapat dilakukan, dijadikan program untuk vaksin COVID. Dan KIPI ringan seperti nyeri di bekas tempat suntikan, atau lemas, atau anaknya agak demam sedikit, itu memang bisa terjadi walaupun sudah dilakukan screening. Jadi screening di awal itu tidak menjadikan bahwa 100% anak ini tidak akan kena KIPI. Jadi tidak seperti itu. KIPI masih tetap bisa terjadi, tapi tidak berat. Jadi wajar ya dokter ya ketika ada KIPI pasca imunisasi yang dilakukan terhadap anak ya dokter? Betul. Orang ibu-ibu pasti kalau yang punya anaknya kecil kan sering imunisasi ya. Kita habis vaksin DPT juga kan anaknya panas. Sebetulnya sama aja seperti vaksin-vaksin yang dilakukan selama ini gitu. Proses vaksin itu sebetulnya sama saja.
Oke, baik dokter. Ini banyak pertanyaan juga soal jenis vaksinnya sendiri nih dokter. Ada Sinovac, ada Pfizer seperti itu. Tapi di sisi lain yang orang tua ini katanya ada khawatir ketika misalnya menggunakan salah satu produk yang terlalu keras misalnya efek sampingnya. Bagaimana menanggapi hal ini dokter? Betul, vaksin ini memang banyak dan yang sekarang yang sudah approval anak kalau di itu sih Pfizer sama Sinovac itu sudah approval untuk anak. Tapi di Indonesia memang yang mendapatkan izin emergensi untuk anak itu baru Sinovac. Sebetulnya ya KIPI bisa terjadi di semua dari penelitiannya dari semua ini vaksin pun ada KIPI-nya gitu loh. Tapi ya itu tadi berdasarkan penelitiannya ternyata KIPI yang ditemukan dari penelitian vaksin-vaksin tersebut hanya KIPI ringan. Jadi ya relatif aman sebetulnya, tidak masalah. Oke, jadi orang tua tidak usah khawatir ketika misalnya mempunyai anak belum vaksinasi, apalagi sekarang betul-betul akan bersekolah secara tatap muka, mau tidak mau harus ya dokter ya dilakukan vaksinasi. Ya, betul. Baik, dokter tadi berbicara soal KIPI, ketika vaksinasi di tempat vaksinasi tersebut tidak ada gejala, tetapi ketika di rumah misalkan adanya gejala yang dirasakan, apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk meminimalisir efek dari KIPI di rumah nih dokter? Betul. Sebetulnya tergantung KIPI yang terjadi ya. Jadi kalau misalnya bengkak di tempat suntikan itu bisa dikompres ya. Atau misalnya anak demam bisa diberikan obat penurun demam. Tapi di semua kartu vaksin itu, sertifikat vaksin itu ada nomor handphone. Nomor handphone yang bisa dihubungi apabila anak-anak ibu dan bapak mengalami KIPI. Jadi nanti akan diberikan petunjuk apa yang harus dilakukan. Dan itu juga dapat memberikan data kepada Satgas COVID untuk angka kejadian KIPI di Indonesia pada anak-anak. Oke, tapi orang tua karena panik mungkin tidak melihat bahwa ini ada nomor yang bisa dihubungi ya dokter. Biasanya orang tua WA dokternya. Boleh WA dokternya juga. Baik, dokter, sejauh ini dari proses penyuntikan vaksinasi terhadap efek dari KIPI ini biasanya durasinya berapa lama? Terhadap anak apakah cukup sama seperti kepada orang dewasa? Berbeda-beda, Mas. Berbeda-beda. Berbeda-beda. Tidak bisa dipastikan KIPI terjadi dalam 24 jam pertama, tidak bisa. Oke. Baik, jadi berbeda-beda ya seperti itu. Baik dokter, nanti kita lanjutkan juga terkait bahwa vaksinasi terhadap anak ini baru dilakukan terhadap usia 6 sampai dengan 11 tahun. Lantas seperti apa bagi anak-anak di bawah usia 6 tahun ini dan seperti apa juga antisipasi orang tua untuk tetap melindungi anaknya dari COVID-19. Kita akan kembali berbincang pemirsa. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Ainis Jabar.